Salam, anak muda, apa kabar? Saya berharap kita semua di dalam berkat Tuhan, kita semua dalam lindungan Tuhan, kita semua dalam kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Apa kabar kita semua anak-anak muda? Hari ini Tuhan Yesus memberkati kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Saya akan mengajak kita untuk membagikan satu firman Tuhan. Mari kita buka dari Efesus. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-23. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan dalam pikiran. Tema hari ini saya akan memberikan adalah K-pop. Anak muda, kalau kita belajar tentang K-pop, saudara-saudara pasti tahu apa itu K-pop. K-pop itu adalah Korean pop. Itu adalah lagu-lagu Korea yang sering dinyanyikan oleh orang-orang Korea. Saya sering memandang kalau melihat anak-anak muda, melihat lagu-lagu Korea, mereka pasti tersanjung, mereka pasti senang, mereka pasti bahagia melihat lagu-lagu itu. Apalagi kalau sudah artis-artisnya. Itu satu kebanggaan. Mereka bisa bertahan untuk menjual segala-galanya untuk mendapatkan K-pop itu, untuk mendapatkan kasetnya, untuk mendapatkan CD lagunya YouTube, mendapatkan kuota dan untuk mendapatkan segala-galanya demi K-pop. Itu hal yang luar biasa. Saya perhatikan kepada anak-anak muda zaman sekarang ini. Adalah yang mengikuti gayanya, rambutnya yang dimerahkan, adalah yang mengikuti gaya pakaiannya, adalah yang mengikuti gaya-gaya hidupnya, yang awalnya berjalannya tegap menjadi bongkok, yang awalnya berjalan bongkok menjadi tegap, dan seterusnya. Itu merupakan satu warna yang menjadi satu identitas mereka, K-pop. Saudara-saudara, anak muda yang diberkati, K-pop memang sudah ada di dunia entertain sekarang, dan itu sangat terkenal, sangat terkenal. Apakah kita bisa menggantikan K-pop itu menjadi Yesus Kristus? Tema hari ini yang saya berikan adalah K-pop, bukan K-pop Korean pop. Tapi yang saya bawa hari ini adalah K-pop Kristus populer. Kristus populer. Bagaimana kita bisa mempopulerkan Kristus? Bagaimana kita bisa mempopulerkan Kristus di mana saja? Yang awalnya kita membanggakan Korean pop itu. Kita membanggakan Korean pop. Oh, kita coba membanggakan, oh bagus sekali suaranya. Oh, bagus sekali gayanya, pakaiannya, rambutnya, bibirnya, dan semuanya sangat baik sekali. Tapi apakah kita pernah mempromosikan, oh inilah Yesusku, oh inilah populernya Yesusku, gaya hidupnya, oh inilah sifat keilahiannya Yesusku, inilah karakternya Yesusku, aku sangat mengidolakan Dia. Saudara-saudara, mari kita perhatikan sedikit tentang K-pop. Bagaimana Kristus populer. Kita pertama memperhatikan di ayat yang ke-20. Saya bagi ayat yang ke-20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara-saudara, anak muda, kalau saudara-saudara mendambakan, mengidolakan penyanyi-penyanyi Korea, yang saudara-saudara tangkap, yang saudara-saudara ambil, yang pertama itu adalah gaya hidupnya. Pasti. Gaya hidup akan mendampak kepada diri saudara-saudara. Yang kedua, ketika saudara-saudara melihat penyanyi-penyanyi Korea, saudara akan mengikuti pengajarannya. Apa yang dilakukannya itu akan menjadi inspiratif buat saudara-saudara. Dan yang ketiga, saudara-saudara akan menempelkan poster-poster kemana-mana. Saudara akan menyampaikan profil di HP saudara-saudara.
Tiga ini pasti saudara-saudara akan gunakan itu. Bagaimana kalau saudara-saudara bisa tampilkan profil Yesus dalam hidup saudara-saudara? Apakah saudara-saudara bisa menampilkan profil Yesus itu? Apakah saudara-saudara, anak-anak muda zaman sekarang ini, bisa mempraktekkan ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh Yesus? Apakah anak-anak muda kita zaman sekarang ini sudah bisa membawa gaya hidup Yesus Kristus dalam hidup kita? Di ayat yang ke-20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Kalau kita sudah, anak-anak muda sudah mengenal penyanyi-penyanyi Korea dengan sangat dalam, menjadi inspiratif bagi saudara. Saudara harus lebih menjadikan Yesus Kristus lebih menjadi inspiratif di dalam hidup saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga ketika saudara-saudara mengidolakan Yesus, saudara-saudara sudah memberikan kesaksian kepada banyak orang. Saudara-saudara sudah memberikan pengajaran itu kepada orang-orang. Dan saudara-saudara membawa gaya hidup Kristus itu dalam hidup saudara-saudara dan memberkati banyak orang. Ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Karena kamu telah mendengar tentang Dia. Saudara-saudara sudah mendengar yang pertama. Saudara-saudara sudah mendengar penyanyi Korea. Oke. Setelah mendengar di telinga saudara-saudara, lalu apa yang saudara lakukan setelah mendengar itu? Setelah mendengar, saudara-saudara akan mempromosikan. Setelah mempromosikan, saudara-saudara akan mempraktekkan pengajarannya. Setelah mempraktekkan pengajaran, secara otomatis akan menjadi gaya hidup saudara-saudara. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran nyata Yesus. Saudara-saudara, mari saudara-saudara, bukan hanya penyanyi-penyanyi Korea yang menjadi inspiratif saudara-saudara, anak-anak muda zaman sekarang. Bukan hanya penyanyi-penyanyi Korea yang menjadi idola saudara-saudara. Mari kita jadikan Yesus Kristus juga idola kita. Mari kita populerkan Yesus kita. Mari kita banggakan Yesus kita. Mari kita buat ajaran itu ada dalam hidup kita, menjadi gaya hidup kita. Dan ajaran Yesus Kristus itu boleh kita bagikan, kita sebarkan. Mari kita pamerkan Yesus Kristus kita yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang sejati. Kristus yang populer, menjadi orang Kristen yang populer ketika dia berani menyaksikan kehidupannya, ketika dia berani menyaksikan kehidupannya tentang pengajaran Yesus, tentang gaya hidupnya, tentang bagaimana kuasa, bagaimana kekuatan Yesus dalam setiap kehidupan manusia, bagaimana karya Yesus dalam dunia ini, bagaimana kuasanya Yesus dalam hidup ini. Maka saudara-saudara, anak muda zaman sekarang, mari promosikan Yesus lewat kesaksian hidup kita, lewat pengajaran hidup kita. Maka Yesus akan memberkati kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah adalah Allah yang cemburu. Maka saudara-saudara, jangan saudara-saudara lebih meninggikan hal-hal duniawi daripada Yesus Kristus yang menjadi utama dalam hidup saudara-saudara. Ini adalah bagian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.